Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali bersama saya di dalam pembahasan renungan harian kita dengan judul Jangan Kita Melupakan Sejarah. Dan pelajaran kita sudah memasuki di halaman 28 dengan judul Joseph Bates Menyerbu Daerah Selatan. Ayat intinya terdapat di dalam Daniel 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Mirisme membuktikan fakta bahwa sebagian besar pemimpinnya adalah penganut abolisionis atau pendukung penghapusan perbudakan dan tidak diterima di selatan. Namun, permintaan untuk pengkhotbah terus berdatangan. Sayangnya, Konferensi Umum Penganut Ajaran Miller pada bulan Mei 1843 memutuskan untuk tidak mengirim pengkhotbah ke negara-negara bagian yang dihuni banyak budak karena pertimbangan bahaya dan kesulitannya. Pada awal tahun 1844, Joseph Bates merasa yakin bahwa Tuhan telah memanggilnya untuk melayani para budak dan tuan mereka. Misionaris pemberani itu, setelah mengalami beberapa keberhasilan sederhana di Maryland, mendapati dirinya ditantang dan dikejam oleh seorang pemimpin awam Metodis yang menyerang doktrin Advent dengan cara yang brutal. Di tengah-tengah serangannya, pria itu mulai berbicara tentang mengusir kami keluar kota. Kami siap untuk itu, Tuan, jawab Bates. Jika Anda bersedia memasangkan pelana di atas kuda, maka kami lebih suka berkuda daripada berjalan kaki. Jangan kira, lanjutnya, bahwa kami telah menempuh perjalanan sejauh 600 mil melewati es dan salju dengan biaya sendiri untuk menyampaikan seruan tengah malam, tanpa terlebih dahulu duduk dan mempertimbangkan risikonya. Dan sekarang, jika Tuhan tidak memiliki pekerjaan lain untuk kami lakukan, maka kami dengan senang hati akan terbaring di dasar Teluk Chesapeake atau di tempat lainnya sampai Tuhan datang. Tetapi, jika Dia memiliki pekerjaan lain untuk kami lakukan, maka Anda tidak dapat menyentuh kami. New York Daily Advertiser melaporkan kejadian tersebut dengan mencatat bahwa hancurnya benda dan hancurnya dunia hanyalah sesuatu pertimbangan kecil bagi orang yang dapat menyikapi segala sesuatu dengan begitu tenang. Pada kesempatan lain dalam perjalanan yang sama, seorang hakim dari selatan mendekati Bates dan mengatakan bahwa ia memahami jika Bates adalah seorang abolisionis yang datang untuk membebaskan para budak kami. Ya, Pak Hakim, jawab Bates. Saya seorang abolisionis dan saya datang untuk menjangkau budak-budak Anda dan Anda juga. Bates dan rekannya sangat senang karena dapat menyampaikan perkabaran mereka kepada para budak. Kadang-kadang mereka bahkan memilih untuk berjalan kaki dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya, sehingga mereka dapat berbicara dengan para budak yang mereka temui tanpa harus didengar oleh orang. Para budak yang malang, lapornya, sangat menikmati perkabaran Advent, terutama ketika tampak menerimanya seperti lembu meminum air. Dan dari apa yang telah saya dengar sejak saat itu, saya percaya bahwa banyak dari mereka akan siap saat Yesus datang. Ya, baik, sangat luar biasa firman kita pada hari ini. Bagaimana firman kita pada hari ini? Sangat luar biasa pelajaran kita pada hari ini mengenai cerita tentang daerah selatan. Bagaimana tadi dikatakan di sini, pada awal tahun 1844, Joseph Bates merasa yakin bahwa Tuhan telah memanggilnya untuk melayani para budak dan tuan mereka. Ya, bagaimana di sini menceritakan tentang misionaris yang bernama Joseph Bates dan ada panggilan dari daerah selatan untuk mengirimkan seorang misionaris ke daerah selatan tersebut untuk membawakan firman atau menginjilkan firman kepada daerah selatan itu. Tetapi sayangnya, Konferensi Umum Penganut Ajaran Miller pada bulan Mei 1843 memutuskan untuk tidak mengirim pengkhotbah ke negara-negara bagian yang dihuni banyak budak karena ada suatu pertimbangan yang bahaya dan kesulitan pada negara-negara bagian yang dihuni banyak budak. Tetapi Joseph Bates ini merasa yakin bahwa Tuhan telah memanggilnya atau Tuhan telah mengutusnya untuk ia pergi
ke negara-negara bagian yang dihuni banyak budak, ia memiliki resiko yang sangat berbahaya dan kesulitan. Tetapi Joseph Bates ini, ia mau atau menyerahkan dirinya untuk pergi melayani negara tersebut. Dan ia berkata kepada Tuhan, dan ia berkata, "Kami siap untuk itu, Tuhan." Jawab Bates, "Jika Anda bersedia memasangkan pelana di atas kuda, maka kami lebih suka berkuda daripada berjalan kaki." Ya, bagaimana Joseph Bates atau seorang misionaris pemberani ini, ia mau atau ia ingin melayani ke negara bagian yang dihuni banyak budak atau daerah selatan yang memiliki resiko yang sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Dan di sini juga dikatakan, jangan kira lanjutnya bahwa kami telah menempuh perjalanan sejauh 600 mil melewati es dan salju dengan biaya sendiri untuk menyampaikan seruan tengah malam tanpa terlebih dahulu duduk dan mempertimbangkan risikonya. Ini bagaimana Joseph Bates ini menceritakan pada saat ia menempuh perjalanan sejauh 600 mil melewati es dan salju dengan biaya sendiri agar untuk dapat menyampaikan seruan tengah malam. Tanpa terlebih dahulu ia duduk dan mempertimbangkan resiko yang sangat besar atau yang sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Dan di sini juga dikatakan, dan sekarang jika Tuhan tidak memiliki pekerjaan lain untuk kami lakukan, maka kami dengan senang hati akan berbaring di dasar telukku Chesapeake atau di tempat lainnya sampai Tuhan datang. Tetapi jika Dia memiliki pekerjaan lain untuk kami lakukan, maka Anda tidak dapat menyentuh kami. Ya baik, sangat luar biasa cerita mengenai Joseph Bates atau seorang misionaris pemberani ini. Bagaimana ia memiliki prinsip bahwa jika Tuhan tidak memiliki pekerjaan lain untuk kami lakukan, maka dengan senang hati akan berbaring di atas teluk Chesapeake atau di tempat lainnya sampai Tuhan datang. Tetapi jika Dia memiliki pekerjaan lain untuk kami lakukan, maka Anda tidak dapat menyentuh kami. Ya baik, bagaimanakah Tuhan tidak memiliki pekerjaan lain untuk mereka lakukan, maka mereka dengan senang hati akan berbaring di atas teluk Chesapeake atau di tempat lainnya sampai Yesus datang. Tetapi jika Tuhan memiliki suatu pekerjaan yang bisa mereka lakukan, maka mereka akan melakukannya itu dengan senang hati, atau mereka melakukannya itu sampai benar-benar tugas itu selesai. Dan di sini dikatakan juga, Bates dan rekannya sangat senang karena dapat menyampaikan pekabaran mereka kepada para budak. Kadang-kadang mereka bahkan memilih untuk berjalan kaki dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya, sehingga mereka dapat berbicara dengan para budak yang mereka temui tanpa harus didengar oleh orang kulit putih lainnya. Para budak yang malang, lapor ya, sangat menikmati pekabaran Advent, terutama ketika mereka mengetahui bahwa Yubileum atau hari pembebasan sudah sangat dekat. Mereka tampaknya menerimanya seperti lembu meminum air. Dan dari apa yang telah saya dengar, sejak saat itu saya percaya bahwa banyak dari mereka akan siap saat Yesus datang. Yang baik, bagaimana Bates dan rekannya ini sangat senang sekali karena mereka dapat menyampaikan pekabaran mereka kepada para budak, sehingga mereka dapat berbicara dengan para budak yang mereka temui tanpa harus didengar oleh orang kulit putih lainnya. Dan pelajaran kita pada hari ini juga mengingatkan kita kembali bahwa biar kita mau melakukan segala sesuatu hal atau segala pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita pribadi masing-masing. Biar kita mau melakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati kita, dan kita dapat menyelesaikannya itu dengan baik. Sama seperti Joseph Bates ini, bagaimana ia mau pergi ke negara yang dihuni banyak oleh para budak. Bagaimana negara yang dihuni banyak oleh budak itu memiliki suatu resiko atau memiliki suatu kesulitan yang sangat membahayakan diri kita sendiri. Tetapi Joseph Bates ini merasa yakin bahwa Tuhan telah memanggilnya untuk melayani para budak dan tuan mereka. Bagaimana Joseph Bates ini, ia memiliki suatu prinsip yang sangat teguh bahwa ia harus pergi ke negara yang dihuni banyak
budak. Dan akhir dari pelajaran kita pada hari ini juga di sini dikatakan Tuhan tidak pernah berkata bahwa jalan hidup kita akan mudah. Namun Dia telah berjanji bahwa jika kita setia kepadanya, Dia akan memberkati kita dan menyertai kita. Sebagai orang Kristen, kita dapat memuji Tuhan atas semua berkat-Nya setiap hari. Ya, sangat luar. Pertanyaan untuk pribadi kita masing-masing, bagaimana Tuhan tidak pernah berkata bahwa jalan hidup kita akan mudah. Namun Dia telah berjanji bahwa jika kita setia kepadanya, Dia akan memberkati kita dan menyertai kita. Ya, baik, bagaimana Tuhan memang tidak pernah berkata bahwa jalan di dalam hidup kita masing-masing itu akan mudah untuk kedepannya. Tetapi Tuhan telah berjanji bahwa jika kita setia dan kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan yang akan memberkati kita dan menyertai kita selalu di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita sebagai orang Kristen atau percaya kepada Tuhan, kita dapat dan kita harus memuji Tuhan atas semua berkat yang sudah Tuhan kasih atau yang sudah Tuhan berikan kepada kita umat-Nya. Ya, baik pemirsa, mungkin ini saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.